Prolog yaitu awal mula dunia dijadikan, penciptaan manusia dan jatuhnya manusia di dalam dosa. Terdapat pada Kejadian bab 1 sampai dengan 11. Perjanjian Allah dengan Nuh yaitu Allah tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Perjanjian ini ditandai dengan pelangi. Nuh memiliki anak bernama Sem. Lalu Sem memiliki keturunan yaitu Terah yang merupakan ayah dari Abram. Abram bersama ayahnya hidup semi-nomaden karena mereka beternak. Abram diminta Allah untuk pergi ke tanah terjanji dari Ur Kasdim, dan mereka terus mencari tanah yang subur. Abram pergi ke Haran, lalu ke Kanaan, tetapi karena mereka kekeringan, mereka pergi ke Mesir, tetapi diusir oleh Firaun, sebab Abram menipunya. Lalu, pergilah Abram ke Kanaan selatan lagi. Episode 1 yaitu cikal bakal bangsa Israel. Ada 3 bapa bangsa yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abram diminta untuk Allah untuk pergi ke tanah terjanji. Lalu Allah berjanji juga bahwa Ia akan memberikan keturunan kepada Abram dan Sarai. Perjanjian Allah dengan Abram ditandai dengan sunat. Namun, Abram mengambil Hagar supaya mendapat keturunan. Maka lahirlah Ismail. Lalu mengandunglah Sarai dan lahirlah Ishak. Nama Abraham berubah menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Abram memiliki gundik yaitu Keturah dan memiliki 6 anak. Namun, Allah menetapkan Ishak sebagai penerus Abraham. Ishak menikah dengan Ribka, lalu memiliki anak yaitu Esau dan Yakub. Ribka mendukung Yakub untuk mendapatkan hak dan berkat kesulungan, sebab mendapat firman dari Tuhan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ditambah Esau memandang rendah hak kesulungannya. Karena menukarnya dengan sup kacang merah, Ribka mendukung Yakub dengan menipu Ishak. Saat Yakub lari ke Haran, ia bertemu dengan Rahel, lalu menikahlah mereka. Tetapi Yakub harus menikah juga dengan Lea. Maka Yakub memiliki 2 istri serta 2 gundik, yaitu Bilha dan Zilpa, hingga memiliki 12 anak. Yakub sangat menyayangi Yusuf, anak dari Rahel, hingga membuat saudara-saudara Yusuf ini menjadi iri dan menjual dia ke Mesir. Yusuf memiliki kemampuan menafsirkan mimpi Firaun mengenai 7 tahun kelaparan dan 7 kelimpahan. Hal itu membuat Firaun kagum dan menjadikannya sebagai pemimpin kedua di Mesir. Saat kekeringan melanda Kanaan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan, hingga akhirnya mereka dan Yakub menetap di Mesir. Saat itu jumlah mereka 70 jiwa, lalu mereka beranak cucu di Mesir, hingga menjadi bangsa yang besar. Episode 2, yaitu 3 fase kehidupan Musa. Kematian Yusuf membuat bangsa Israel diperbudak oleh Firaun yang baru. Lalu lahirlah Musa, tetapi ia harus dibuang ke sungai sebab Firaun ingin membunuh semua anak laki-laki keturunan Israel. Namun, putri Firaun melihat Musa dan menyelamatkannya, lalu mengangkatnya menjadi anak sehingga Musa menjadi pangeran Mesir. Lalu Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, Musa tidak langsung menyanggupi karena merasa tidak mampu. Akhirnya, Allah memberi ia tanda-tanda mukjizat dan seorang juru bicara yaitu Harun. Allah meminta supaya bangsa Israel menyembelih anak domba jantan, lalu darahnya harus diusapkan pada ambang pintu supaya Allah tidak membunuh anak laki-laki mereka
dan dagingnya harus mereka makan. Pada malam itu, Israel keluar dari Mesir. Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jumlah mereka 600 jiwa laki-laki. Mereka keluar dengan melewati padang gurun selama 40 tahun. Di tengah-tengah perjalanan, Allah memberi 10 perintahnya dalam bentuk 2 loh batu pada Musa sebagai perjanjian. Oke, selanjutnya episode 3, yaitu pembagian tanah 12 suku Israel. Di sini Musa digantikan oleh Yosua. Akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Dalam 12 suku Israel, ada 2 anak Yusuf yang diangkat menjadi anak oleh Yakub, yaitu Manasye dan Efraim, karena mereka menggantikan Ruben dan Lewi. Sebab di sini Ruben itu telah selingkuh dengan Bilha yang merupakan gundik dari ayahnya sendiri, yaitu gundik dari Yakub, sehingga hak kesulungannya dilepas. Dan kemudian Lewi tidak mendapat tanah karena mereka golongan imam yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayaninya. Kemudian pembagian wilayah sebelah timur 2,5, yaitu Ruben, Gad, dan setengah dari Manasye. Sementara sebelah selatan itu 9,5, yaitu Efraim, Naftali, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Asher, Simeon, serta setengah dari Manasye. Nah, di sini Manasye mendapat tanah sangat luas. Kenapa? Karena mereka itu jago berperang, sehingga bisa menjaga batas-batas wilayah, serta di sini juga wanita-wanita keturunannya itu mendapat pembagian tanah. Jadi nggak heran kalau tanah mereka itu pembagiannya lebih banyak dan luas. Nah, oke. Di episode 5 ini, kerajaan Israel bersatu. Alasan kenapa bangsa Israel ini menjadi satu kerajaan, karena mereka ingin bersatu, ingin seperti bangsa lain yang memiliki raja tetap dan pemimpin militer. Kemudian mereka punya 3 raja nih, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Dan 2 rajanya mereka ini diurapi oleh Samuel, yaitu Saul dan Daud. Oke, kita bahas raja yang pertama, yaitu Saul. Saul berasal dari Benyamin, dipilih karena fisiknya yang besar untuk melawan orang Filistin. Namun Saul melanggar perintah Allah dan mati karena menusuk dirinya dengan pedang saat melawan orang-orang Filistin. Kemudian raja yang kedua, yaitu Raja Daud, berasal dari Yehuda. Ia cerdik dalam hal militer sehingga wilayah Israel meluas dan aman. Namun ia berdosa di hadapan Allah karena mengingini Betsheba, lalu mengirim Uria ke medan perang supaya ia mati. Kemudian yang ketiga, yaitu Raja Salomo. Salomo berasal dari Yehuda. Ia menikahi banyak putri kerajaan lain supaya tidak diserang. Ia mengubah 12 suku menjadi 12 provinsi dan 1 daerah istimewa, yaitu Yehuda. Episode 6, yaitu perpecahan kerajaan Israel menjadi 2. Salomo menyembah berhala karena terpengaruh oleh istri-istrinya, sehingga membuat Allah murka dan berfirman bahwa Allah akan menghancurkan kerajaan Salomo di masa pemerintahan anaknya. Kemudian 12 provinsi mendapat giliran untuk menjamin makanan Salomo dan seistananya. Sementara Yehuda ini tidak, karena merupakan daerah asal Salomo. Kebijakan itu menyebabkan beban ekonomi dan emosi untuk 12 provinsi. Namun pemberontakan terjadi saat kerajaan dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo, sebab ia ingin menambah beban rakyat. Namun tak semata-mata hanya karena itu, sebab Allah menghendaki demikian. Pecahlah kerajaan Israel ini menjadi 2. Kerajaan utara atau Israel berjumlah 10 suku dengan ibu kota di Samaria yang dipimpin oleh Yerobeam. Sementara kerajaan selatan atau Yehuda berjumlah 2 suku dengan ibu kota di Yerusalem yang dipimpin oleh Rehabeam.
Selanjutnya episode 7 yaitu pembuangan. Babel mengalahkan Asyur dan Mesir sehingga Yehuda yang berada di tengah-tengah juga diserang oleh Babel. Kerajaan Israel atau kerajaan utara ini dibuang ke Asyur, sementara kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Tapi Yehuda ini diperlakukan dengan baik di sebuah daerah bernama Tel Aviv. Lalu ternyata Babel ini bisa dikalahkan oleh Persia. Yang terakhir nih episode 8 yaitu pasca pembuangan. Pada masa pemerintahan Persia, Raja Koresh membawa bangsa Israel kembali ke tanah terjanji. Suku yang kembali itu ada 4, Yehuda, Benyamin, Lewi, dan Asyer. Kemudian Ezra dan Nehemia membangun Bait Allah. Namun keturunan-keturunan lainnya sudah bercampur dengan suku-suku lain sehingga lenyaplah identitas mereka. Kemudian pada masa Yunani di pemerintahan Antiochus Epiphanes, mereka ini menyerang Israel pada hari Sabat. Tentunya banyak orang Israel yang mati. Kemudian budaya Yunani ini berkembang pesat di Israel sehingga terjadilah Helenisasi. Namun kemudian Yunani bisa diserang dan dikalahkan oleh Romawi.